Mataku tongan tu puang laki padada. Tonna tandem kumua mintu. Taulah mate nasang. Mukun bang na tanga-tanga. Tudiona kematian. Katampakanna narata mi. Lan penaanna. La umpeng kulei. La male undaka. Tunainanna tau tae na la mate. Kede mi mak dua. Takin umpokin allo. Lakbo. Talu potik na anna male samalena. Apa sitongan na tae. Na tandai uma batu. Lanani undakai. Tutang mate. Laki Padada adalah turunan Puang Tamboralangi, yang juga adalah raja pertama dengan julukan Puang Matasa. Puang Tamboralangi memperistrikan Puang Sandabili dari daerah aliran Sungai Sadan di Sapan Deata, melahirkan 4 orang putra, yakni Puang Papailangi di Gasing, Puang Tumambuli Buntu di Napo, Puang Sandaboro di Batu Borong, kaki Gunung Sinaji, dan Puang Mesok di Rano Makale. Kemudian Puang Sandabaro diangkat sebagai Puang Matasa muda di Kalindo Bulanan di Tondokna Lepongan Bulan. Kawin dengan seorang putri bernama Puang Butui Patung berasal dari Batu Borong, melahirkan 4 orang anak, yakni Puang Pelandongan di Merintang, Puang Rombelondong di Tabang, Puang Matimalolo meninggal saat masih gadis, dan Puang Laki Padada. Kala itu, keluarga Laki Padada dirundung duka dengan kematian saudara perempuannya, yakni Puang Matimalolo pada usia yang masih sangat muda. Kemudian dilanjutkan dengan kematian beberapa orang dalam keluarga dan pengawal-pengawal andalannya, sehingga muncul pemikiran Laki Padada untuk mencari mustika untuk membuat orang hidup kekal abadi yang disebut kala itu Pedampi Tang Mate. Perjalanan dilakukan dengan melintas hutan dengan menumpangi kerbau bonga hingga sampai ke Teluk Bone, dan pada saat itu kerbau bonga yang dibawanya ditukar dengan seekor buaya sakti yang kemudian digunakan untuk mencari Pulau Maniang yang diduganya dihuni oleh seorang yang tua yang katanya mempunyai mustika tersebut. Ketika bertemu dengan orang tua tersebut, Laki Padada diberi satu syarat untuk memperoleh mustika, yakni berpuasa selama 7 hari 7 malam. Namun Laki Padada tidak berhasil menyanggupi syarat itu dengan pemikiran bahwa untuk berpuasa selama itu mungkin dia akan meninggal dan Pedampi Tang Mate mungkin melawan kehendak pencipta. Kemudian Laki Padada melanjutkan perjalanannya dengan bergelantungan di kaki burung kewajang raksasa yang membawanya hingga ke daerah pesisir pantai wilayah kerajaan Goa. Banyak tempat di daerah pesisir ini yang dikunjungi oleh Laki Padada. Salah satunya adalah daerah yang kini dikenal dengan nama Bantaeng. Di sana Laki Padada diberi gelar Karaeng Bayo. Lama tinggal di daerah pesisir, Karaeng Bayo menjadi salah satu orang yang disegani dan dihormati ketika berhasil memperistri salah seorang putri dari bangsawan kerajaan Goa, yakni Karaeng Tatalolo. Dari hasil perkawinan tersebut menghasilkan 3 orang anak, yakni Puang Patala Bantan, Puang Patala Bunga, dan Puang Patala Merang. Ketiga anak ini menjadi pemimpin di 3 kerajaan besar di Sulawesi, yakni Goa, Luwu, dan Toraja. Toraja bukanlah daerah dengan sistem pemerintahan kerajaan, namun dianggap setara dengan sebuah kerajaan besar karena beberapa faktor seperti kekuatan perang, jumlah masyarakat, dan faktor-faktor lain. Puang Labunga dijadikan raja di Luwu dengan julukan Payung Reluwu. Puang Lamerang menggantikan Laki Padada di kerajaan Goa dengan julukan Sombari Goa, dan Puang Labantan dikirim kembali ke kampung halaman leluhurnya yaitu Toraja dengan maksud menjaga stabilitas akibat konflik antara daerah di Tondok Lepongan Bulan, Tanah Matahari Allo. Ketiga anak Laki Padada inilah yang menjadi pemersatu dari 3 wilayah kuat di Sulawesi saat itu, yang dalam budaya Toraja dikenal dengan sebutan Talu Botto. Talu artinya 3, Botto artinya puncak atau penguasa. Puang Labantan yang kembali ke Toraja diangkat menjadi raja dengan gelar Puang Tomatasa keempat. Menikah dengan Petimba Bulaan dari Nonongan, yakni cucu dari Puang Manae, pendiri Tongkonan Nonongan, dan melahirkan putra bernama Puang Timban Boro atau Puang Tomatasa kelima. Puang Patala Bantan inilah yang membangun Kairo sebagai tongkonan layuk di Kalendo Bulan, Lepongan Bulan.
yang merupakan pusat atau inti pemerintahan dari 3 pembagian wilayah, yakni Makale, Sangala, dan Mengkende, atau yang dikenal dengan sebutan Talu Lembangna. Dalam sisi lain, kisah sejarah kerajaan Goa dikatakan bahwa Kerain Bayo berbeda dan merupakan saudara dari Laki Padada, di mana Kerain Bayo menikahi Raja Goa yang merupakan seorang wanita Tomanurung dan memiliki 1 orang anak yang dinamai Tumasalanga Baraya. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang Laki Padada. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Mungkar. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.